kesepakatan itu hasil kesepakatan kita bersama, baik itu dari pihak Bapak Petinggi, Kaur Bapak Petinggi, maupun dari staf adat, juga BPK dan seluruh tokoh masyarakat kita juga yang hadir di situ, melibatkan pemuda juga. Memang kesepakatan itu dituai dengan hasil kesepakatan atas pertimbangan yang sangat mendalam. Yang pertama, Beloan ini jumlah jiwanya 754. Ya, sedangkan kakaknya 208. Itu 95% itu berpenghasilan mengandalkan ikan, yaitu nelayan. Nah, dengan adanya suatu kesepakatan yang telah kami buat, karena maraknya di kampung kami ini illegal fishing, maka dibuatlah kesepakatan itu. Nah, maka daripada itu, artinya kami dari pihak aparatur kampung berupaya untuk menindaklanjuti permasalahan illegal fishing ini. Maka daripada itu, artinya sudah ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sangat menungkung langkah-langkah kami ini, baik itu dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten dengan adanya illegal fishing ini. Ya, memang Pak, permasalahannya illegal fishing ini memang dari awal kita menyepakati itu, artinya dendalah adat terlebih dahulu sebesar 10 juta, setelah itu baru ranahnya ke pihak hukum. Tinggi Kampung Muara Beloan melihat banyaknya aspirasi masyarakat Kampung Muara Beloan. Kampung Muara Beloan adalah kampung yang berada di Kecamatan Muara Pahu dengan jumlah penduduk 757 jiwa, 208 kepala keluarga. 90% mereka adalah nelayan. Bayangkan Pak, Kampung Muara Beloan ini adalah kampung ikan. Asal mulanya mereka hijrah dari Muara Pahu ke Beloan ini adalah asalnya ikan. Dan secara turun-menurun mereka ini mendapatkan kehidupan dari perikanan. Jadi perikanan adalah salah satu penghasilan, tidak ada lain selain ikan. Sehingga mereka berharap perikanan di sini terus berkembang dan mereka bisa sejahtera dengan perikanan. Bayangkan kalau perikanan ini tidak ada, mereka mau makan apa? Dan lagi Beloan ini masih terisolir, tidak ada usaha-usaha lain. Sehingga melihat persoalan-persoalan di masyarakat bahwa perikanan yang kian tahun kian merosot, warga ini gelisah. Kami ini mau makan apa kalau ini begini terus? Sehingga mereka berharap dengan aparat kampung, terutama saya sebagai petinggi, agar betul-betul ditertibkan pelaku illegal fishing atau penyeterum ikan yang kian tahun jumlahnya terus bertambah. Bahkan alatnya makin tahun makin canggih. Bayangkan dulu pakai genset, sekarang sudah pakai aki. Bayangkan. Nah, terus dengan kondisi itu sehingga kami bersepakat membentuk tim terpadu illegal fishing. Saya sebagai ketuanya dan sebagai sekretarisnya ketua BPK, termasuk lembaga adat terlibat langsung, dan kami sudah membentuk yang namanya tim denda adat diketuai oleh kepala adat. Terkait dengan aturan yang sudah kami terapkan di sini berdasarkan rapat, kami sudah sepakat Pak, bahwa pelaku illegal fishing atau setrum ikan didenda 10 juta. Setelah itu bagi pedagang atau pembeli ikan yang membeli ikan hasil setrum itu didenda 20 juta. Nah, supaya apa? Supaya harapannya jerah. Dan setelah didenda, itu pun akan diproses secara hukum. Itu berdasarkan kesepakatan. Ingat Pak, kesepakatan. Ini berarti warga Beloan yang 95% sepakat setelah didenda harus menjalani proses hukum. Nah, Bapak bayangkan, di belakang saya ini ada namanya alat sangga Pak. Alat sangga ini sudah terparkir yang jumlahnya ratusan. Dan ini juga namanya alat pengilar. Ini juga sudah tidak banyak lagi digunakan karena apa? Ikannya sudah hampir habis. Hanya gara-gara penyetrum. Nah, makanya dengan penertiban illegal fishing ini, kami berharap kepada penegak hukum harus tegas. Pelaku yang melakukan illegal fishing harus dihukum. Itu harapan kita dan harapan masyarakat. Terus terang Pak, warga Beloan ini masih sabar Pak. Masih menghargai hukum. Sebetulnya bisa mereka menghakimi sendiri itu bisa. Cuma mereka masih menghargai hukum.
Sehingga dengan hukum yang ada ini, mereka berharap polisi dan kejaksaan maupun dinas kelautan dan perikanan Provinsi Timur betul-betul menerapkan aturan hukum. Sudah jelas Pak di Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009, ancaman penyetrum itu adalah 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Nah, ini tolong diterapkan karena warga ini sudah tidak sabar lagi. Sehingga kami bermohon kepada pihak penegak hukum jangan main-main dengan illegal fishing ini, karena kalau ini main-main masyarakat ini akan berbuat anarkis dan bisa melakukan hukum rimba. Nah, memang saya sadari bahwa hukum-hukum ini yang harus diterapkan. Karena apa? Saya prihatin juga Pak, karena ada beberapa kasus yang serupa hanya dilakukan pembinaan. Kalau ini pembinaan terus, kapan pelaku ini berhenti? Contoh kasus, di Morapau ada kasus setrum yang dibina. Buktinya sekarang muncul lagi. Coba kalau di penjara, saya yakin mungkin akan berhenti ini. Jadi saya mohon Pak Gubernur, Pak Kapolda harus tegas Pak ini. Jangan main-main Pak. Kami di kampung ini sudah semangat Pak. Memang saya sadari bahwa lembaga adat itu pengayom masyarakat, BPK itu pengayom masyarakat, dia berhak melindungi masyarakat. Cuma dengan harapan mereka juga bahwa pelaku ini berhenti. Tapi fakta yang terjadi terus menerus. Nah, ini yang saya mohon akhirilah. Dan saya sebagai kepala kampung, saya tetap berdiri di depan, di penjara aja orang ini. Tidak ada alasan lagi untuk diproses ini, pokoknya di penjara. Itu harapan kami. Dan kami sudah merazia, menemukan 4 pelaku, kami serahkan ke polisi. Itu urusan polisi nanti yang mengadilinya dan menghukumnya sesuai undang-undang yang berlaku. Dan tolong Pak, jangan melihat bahwa di Kubar belum ada kelengkapan. Kan kita bisa sidang di Samarinda. Apa alasan lagi gitu loh. Dan ini tidak ada alasan pembinaan lagi. Ini harus diproses secara hukum. Tidak ada alasan lagi Pak. Kasihan masyarakat Bolon ini Pak. Hanya berharap perikanan. Bapak bayangkan, di Bolon ini ada puluhan danau, belasan alur sungai. Dan daerah ini betul daerah kaya akan ikan Pak. Kami bersemangat dengan masyarakat ke daerah ini sebagai lumbungnya ikan. Bahkan kami siap untuk lumbungnya Kutai Barat, bahkan lumbungnya ikan untuk ibu kota negara. Betapa kecewanya saya, betapa kecewanya lembaga adat, BPK, LPM, masyarakat ketika danau luas, air sungai banyak, ikan tidak ada. Nah, terus yang memberi makan orang Bolon ini siapa Pak kalau tidak dari perikanan? Tolong Pak, ini tolong didengarkan betul-betul. Ini persoalan yang sangat penting bagi masyarakat. Di daerah lain boleh mereka mencari pertanian, sini tidak ada Pak, hanya ikan. Tolonglah ini Pak, tidak ada toleransi lagi sesuai yang Bapak katakan. Dari pihak Kapolda sudah mengatakan melalui Kadif Humas akan diproses secara hukum. DKP juga mengatakan proses secara hukum cepat segera Pak, jangan bertele-tele karena ini masalahnya masalah sesuap nasi masyarakat Bolon. Yang kedua Pak, saya prihatin masih ada pelaku setrum yang mengancam kepada kami. Kami ini bertindak sesuai perintah masyarakat mengamankan pelaku. Masih ada yang mengancam senjata tajam kepada kami. Ini perlawanan Pak, bahaya ini Pak. Kalau jadi ditertibkan, nanti pelaku itu bisa membunuh orang Pak ini. Ini masalahnya. Jadi kalau diproses secara hukum, saya yakin mereka nanti akan tahu bahwa hukum itu panglima bagi masyarakat. Demikian, saya tambah. Pak, ini terkait petinggi kan sudah melaporkan ke polisi Pak. Nah, terus sejauh mana penanganan laporan Bapak di polisi? Ya, baik. Memang kami sudah mendengar dari Pak Kapolres bahwa penanganan kasus illegal fishing dilakukan oleh Polair sebetulnya. Cuma Polsek disuruh membackup dan sudah ditangani oleh Polsek dan sekarang dialihkan ke Polair. Dan sekarang keempat pelaku illegal fishing dan pengancaman itu lagi diproses. Nah, harapan kami segera dilakukan proses yang betul-betul sesuai kaidah hukum yang benar supaya warga Beloan yang menanti-nanti keputusan ini Pak. Hati-hati Pak, ini warga menanti Pak. Kalau sampai hasil tidak memuaskan akan menjadikan gelombang luapan kekecewaan hukum Pak. Ini yang bahaya. Memang saya sadari lembaga adat punya hak. Itu adat, silakan. Tapi ingat, kesepakatan kami adalah satu denda adat, yang kedua proses hukum. Tidak ada alasan untuk mencabut hukum. Tapi kembali kepada adat, silakan nanti memperjuangkan dengan pihak kepolisian. Cuma harapan kami sebagai kami yang dapat amanah dari masyarakat sesuai kesepakatan proses secara hukum dan denda adat juga supaya semakin jerah. Ada di forum itu dengan kata Bapak Kepala Adat dengan sudah hadir semua lembaga-lembaga yang ada, sudah dengan masyarakat sudah sepakat dengan yang 10 juta itu kan. Nah, karena
Kami seperti itu karena di Beloan ini Pak, nah ada lagi usaha yang bisa bercocok tanam. Hanya satu-satunya itu adalah ikan. Jadi 90% masyarakat kami itu usahanya ikan. Karena apa? Sampai mengeluarkan 10 juta supaya ada efek jerah. Nah, sudah efek jerah itu. Nah, jadi kami ini kalau masalah yang disepakati itu sudah sepakat sebenarnya dengan itu. Ya. Dari tahun 2012. Ya, jadi sudah ada illegal fishing ini kan. Tetapi dengan itu ada kebijakan Pak. Kebijakan itu dengan warganya. Nah, ternyata ini sudah usaha kami mengecil. Ya, tahun demi tahun mengecil dengan illegal fishing ini kan. Jadi justru itu kami itu supaya ketat dengan kesepakatan yang ada. Ya, baik, memang ada wacana pembinaan, tapi saya kira itu sangat sulit, Pak. Tolong Pak Polisi, Pak Kapolda dengarkan ini, rintihan kepala desa yang capek Pak sudah. Karena apa? Banyak peristiwa di Kutai Barat ini Pak selalu dibina Pak. Cuma tidak berkesudahan Pak, dibina muncul lagi, dibina muncul lagi. Bahkan negara sudah mengatur Pak, yang namanya korupsi itu bila perlu dihukum mati. Berarti apa? Sudah hukum yang ada ini sudah nggak berlaku. Narkoba juga begitu, sekian tahun naik karena apa? Pelakunya naik. Nah, ini sudah dibina berkali-kali, tidak ada alasan dibina. Mungkin lebih baik dibina di lembaga pemasaran. Nah, kalau di LP itu lebih baik Pak. Jadi kalau dia tahu Hotel Pradeo itu, biar dia sadar bahwa penyetrum itu fatal. Yang kedua Pak, ini presiden buruk bagi yang lain. Betapa senangnya pelaku setrum itu kalau tidak dihukum Pak, mereka akan membuat setrum. Terbukti Pak, setelah 3 hari kami amankan 4 pelaku itu Pak, setrum muncul lagi Pak. Bayangkan dibina untuk apa? Jadi tidak ada alasan Pak. Tolong Pak, ini ditegakkan betul. Mengejek gitu ya? Ya, bahkan mohon maaf Pak, kami tidak menuduh, cuma kami ada menduga-duga Pak. Pasca 4 orang itu yang dalam proses hukum yang tidak ditahan, justru kami dapat ancaman Pak. Warga kami alat ikannya dirusak. Umbul-umbul HUT kemerdekaan itu Pak, lambang negara loh Pak, dirusak. Berarti apa? Mereka emosi Pak. Emosi kenapa? Berarti kita ini perlu hukum Pak. Kalau tidak dihukum, mereka akan semakin tidak menutup kemungkinan nanti akan membakar kantor desa, tidak menutup kemungkinan akan membakar rumah-rumah orang yang bergerak untuk menertibkan illegal fishing. Ini yang bahaya Pak, ini ancaman. Pak, terkait dengan 4 itu apa sudah diproses atau dibebaskan Pak? Apakah masih menunggu gelar perkara? Saya tidak tahu. Yang pasti mereka sekarang di proses hukum masih berjalan, masih wajib lapor. Dan kami sudah menyerahkan Pak, barang bukti sudah kami serahkan. Untuk apa lagi? Sudah ada barang bukti. Kalau sudah ada barang bukti, ada pengakuan tersangka, cukup sudah Pak. 2 alat bukti itu untuk bisa diproses secara hukum. Dan kami mohon DKP provinsi jangan main-main Pak. Cepat ini Pak diproses, jangan lama-lama Pak. Jangan sampai warga kami demo ke provinsi Pak. Kalau saya suruh demo nanti Pak mereka nih, malu nanti kita nih Pak. Baik, untuk pemberdayaan masyarakat di sini Pak, memang kami sudah mengusulkan ke kabupaten ada bantuan keramba-keramba Pak. Keramba-keramba ini yang sudah dibantu oleh pihak kabupaten untuk nelayan-nelayan di Kampung Merabolan. Tapi tolong Pak, keramba tidak menjamin orang Beloan kaya. Kenapa? Karena keramba ini tahunan Pak panennya. Tidak bisa diharap Pak. Jadi hanya berharap dari perikanan yang ada ini Pak. Bayangkan luasnya danau dan sungai ini betul-betul membuat mereka tuh bisa hidup Pak. Jadi itu yang dibantu oleh pemerintah adalah keramba-keramba dan ada perahu-perahu nelayan. Cuma tetap Pak, kalau setrum ini tidak diberantas, karena mohon maaf Pak, ikan yang dikeramba ini juga pakan dari ikan. Anak-anak ikan yang tidak dipakai atau ikan yang dibersihkan kepalanya, terus jeroannya itu untuk ikan yang dia dalam keramba. Bayangkan kalau ikan itu tidak ada lagi, terus makannya apa ikan di keramba? Tidak ada. Makanya kami ya berharap dengan kabupaten dan provinsi, kalau memang belum mau dibantu di luar dari perikanan silakan. Cuma tetap Pak, kalau setrum diizinkan, aduh Pak, kacau ini Pak. Pokoknya utamanya setrum ditutup dulu. Kalau sudah itu ditutup, saya yakin nanti akan bisa berkembang usaha-usaha yang lain. Pak, untuk di tingkat polsek sendiri Pak, apa dalam berapa waktu mereka ada sosialisasi terkait dengan adanya penyetruman ini Pak? Ya, memang kami bergerak mulai tahun 2019 awal, kami melibatkan pihak kepolisian Pak. Bahkan kami mengundang Pak Kapolsek, waktu itu dijabat oleh Pak AKP Jumale SH,
ke Polsek Muara Pahu, tolong Pak, kami ingin berikrar Pak, bersumpah Pak. Ikrar itu agak sumpah. Bersumpah kami orang Belo tidak akan menyetrum awal 2019. Bahkan setelah itu kami rapat berkali-kali. Jadi tidak ada alasan orang Belo tidak tahu, tidak ada alasan.